Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nana Manata, NIM 13142155. Di sini saya akan mempresentasikan tugas profesionalisme administrasi manajemen pendidikan yang berjudul Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Nofrianti Zafri, SPD MPDI. Langsung saja. A. Pengertian administrasi dan manajemen pendidikan. A. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi berasal dari kata Latin ad, artinya kepada, dan ministro, berarti melayani. Secara bebas dapat diartikan bahwa administrasi itu merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan administrasi pendidikan adalah tindakan mengkoordinasi perilaku manusia dalam pendidikan agar sumber daya dapat ditata sebaik mungkin sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif. Selanjutnya B. Pengertian manajemen pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan adalah suatu lapangan atau studi yang praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Selanjutnya B. Tujuan manajemen pendidikan. Dilakukan manajer agar pelaksanaan suatu usaha terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat, dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif, dan efisien. Pertama, produktivitas adalah perbandingan terbalik antara hasil yang diperoleh output dengan jumlah sumber yang dipergunakan input. Di produktivitas dapat dinyatakan secara kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya yang kedua, kualitas menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian dan penghargaan yang diberikan atau ditekankan kepada barang, produk, dan atau jasa servis tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot dan atau kinerja. Freefield and Vogt 1991. Selanjutnya yang ketiga, aktivitas adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Etzioni mengatakan bahwa efektivitas adalah derajat di mana organisasi mencapai tujuannya. Yang keempat itu efisiensi, berkaitan dengan cara, yaitu membuat sesuatu dengan betul. Sementara efektivitas adalah menyangkut tujuan atau efektivitas adalah perbandingan antara rencana dengan tujuan yang telah dicapai. Efisiensi secara lebih ditekankan pada perbandingan antara input sumber daya dan dengan output. Selanjutnya C. Prinsip manajemen pendidikan. Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang kelima, relativitas nilai-nilai. Selanjutnya D, yaitu fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan dengan profil kinerja pendidikan secara umum adalah melaksanakan fungsi planning, organizing, staffing, coordinating, leading, facilitating, motivating, innovating, reporting, controlling. Namun demikian, dalam operasionalisasinya dapat dibagi menjadi dua fungsi manajemen pada tingkat atau level makro meso seperti departemen dan dinas, dengan melakukan fungsi manajemen secara umum pada level institusi pendidikan mikro yaitu sekolah yang lebih menekankan pada fungsi planning, organizing, motivating, innovating, dan controlling. Selanjutnya E, proses manajemen. 1, yaitu merencanakan. Merencanakan adalah membuat suatu target yang akan dicapai atau diraih di masa depan. Dalam organisasi, merencanakan adalah suatu proses memikirkan dan
menetapkan secara matang arah, tujuan, dan tindakan sekaligus mengkaji berbagai sumber daya dan metode teknik yang tepat. Yang kedua, pengorganisasikan, di mana pengorganisasikan adalah proses mengatur, mengalokasikan, dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yang ketiga, memimpin, di mana memimpin institusi pendidikan lebih menekankan pada upaya pengarahan dan memotivasi para personil agar dapat melaksanakan tugas pokok fungsi dengan baik. Yang keempat, mengendalikan adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Proses pengendalian dapat melibatkan beberapa elemen. Yang pertama, menetapkan standar kinerja. Kedua, mengukur kinerja. Ketiga, membandingkan untuk kerja dan standar yang ditetapkan. Yang keempat, mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.